Kami berdua merupakan rekan yang bekerja pada dinas sosial. Namaku Carl, dan rekan wanitaku bernama Jenna. Saat itu, kami berdua sedang berada di rumah seseorang yang mengalami musibah. Hingga kami pulang, Jenna berencana menyelesaikan pekerjaannya dengan mengunjungi rumah seseorang yang bernama David Pierce. David Pierce merupakan seorang yang dahulunya diduga telah membunuh seorang anak perempuan seumurannya. Karena hal itu, David dibawa ke rumah sakit jiwa karena dianggap memiliki permasalahan pada mentalnya. Kini David sudah sembuh dan diizinkan untuk pulang setelah bertahun-tahun berada di rumah sakit jiwa itu. David tinggal di rumah lamanya yang terletak di kota terpencil. Setelah keluar dari rumah sakit, kulihat Jenna beberapa kali mencoba menghubungi David, namun tidak mendapatkan balasan sama sekali darinya. Oleh karena itu, Jenna akhirnya memutuskan untuk pergi sendiri ke rumah David. Namun, kurasa aku harus ikut dengannya, karena aku takut terjadi hal yang tidak diinginkan pada rekanku ini. Di dalam perjalanan, Jenna bercerita padaku bahwa ia melihat seseorang menggunakan topeng sedang berdiri berada di seberang jalan. Aku yang saat itu sedang bermain ponsel tidak menyadari hal itu, dan kupikir orang itu hanya menyiapkan dirinya untuk hari Halloween, karena memang kebetulan Halloween sudah dekat. Singkat cerita, kami sudah sampai di lokasi tujuan kami, kota terpencil. Yang kami rasakan di tempat itu hanyalah kesunyian, seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan. Saat kami sudah memasuki kota itu, kami mencari lokasi rumah David dengan GPS milik Jenna. Awalnya, kami berdua baik-baik saja, hingga suatu ketika, tiba-tiba sinyal ponsel Jenna hilang dan tidak dapat menunjukkan jalan lagi. Saat sedang mencari jalan, tiba-tiba saja datang polisi yang bertanya tujuan kami. Kujawab, kami berdua ingin pergi ke suatu daerah yang ditinggali seseorang bernama David. Kemudian polisi itu diam sejenak. Pikirku, dirinya tahu dengan apa yang terjadi pada kota ini. Lalu polisi itu menunjukkan arah ke daerah itu pada kami berdua. Namun, ia juga mengingatkan bahwa kami harus berhati-hati, karena daerah itu sudah lama ditutup. Sesampainya di rumah David, kupikir rumah itu seperti tidak berpenghuni karena terlalu sepinya daerah tersebut. Namun, secara tidak sengaja, Jenna bilang bahwa ia melihat seseorang sedang mengintip dari jendela atas. Sontak, Jenna tahu bahwa itu adalah David. Kami berdua pun akhirnya segera masuk ke rumah itu dan menemukan David di sana. Jenna menanyakan beberapa pertanyaan pada David tentang kabarnya, mengapa dirinya sangat sulit untuk dihubungi, dan banyak lagi. Aku sendiri tidak mengingatnya, karena terlalu banyak yang ditanyakan oleh Jenna padanya. Namun, dari semua pertanyaan itu, David tidak menjawabnya satupun. Kulihat dirinya hanya berjalan mondar-mandir seperti orang yang kebingungan. Di saat yang sama, Jenna penasaran dengan persediaan makanan yang dimiliki David di kulkasnya. Namun, saat ia membuka kulkas, kami berdua tidak melihat satupun makanan yang ada di dalamnya. Aku menanyakan pada David mengapa rumahnya ditutup seperti ini. Karena menurutku ini seakan-akan seperti ada yang ingin masuk ke dalam rumahnya. Namun David tidak pernah menjawabnya. David hanya terus-menerus melihat ke arah luar jendela. Setelah Jenna mengetahui di rumah ini tidak ada makanan sama sekali, ia memutuskan untuk kembali dan membawakan makanan di esok harinya. Dan aku berencana akan ikut dengannya. Ketika kami hendak pulang, tiba-tiba saja David menodongkan senjata
dan berkata bahwa dirinya tidak akan mengizinkan kami berdua keluar dari rumah ini. Kami berdua pun kembali duduk. Lagi-lagi, orang gila ini melihat ke arah luar jendela dan bergumam sendiri bahwa dirinya tidak akan membiarkan masuk ke dalam, dan berkata bahwa ini semua demi kebaikan kami bertiga. Aku tak tahu apa yang dimaksudnya. Dasar gila, pikirku. Kemudian, ku coba menghubungi bala bantuan. Namun David dengan cepat mengambil dan membanting ponselku hingga pecah. Aku sudah muak dengan orang gila itu. Kuputuskan, ketika dia lengah, akan kuambil kesempatan itu untuk mengambil senjatanya dan mengikat orang gila itu. Di saat bersamaan, polisi yang tadi bertemu dengan kami berdua mendatangi daerah ini. Polisi itu bilang ia takut terjadi hal yang tidak diinginkan pada kami berdua. Singkat cerita, hari saat itu sudah malam. Jenna dan polisi itu mencari bala bantuan, sementara aku sendiri diam di rumah untuk mengawasi orang gila ini. Di luar rumah, kulihat mereka berdua didatangi sekelompok orang yang menggunakan topeng. Dan kulihat kelompok itu langsung menyerang Jenna dan juga polisi itu tanpa alasan. Saat mereka berdua ingin lari masuk ke rumah, kulihat kelompok itu masih mengejarnya. Dan polisi tadi berhasil ditarik oleh kelompok bertopeng itu. Seketika, kepalanya langsung dipenggal oleh mereka di depan mata kepalaku sendiri. Aku diam dengan seluruh badan gemetar. Bagaimana dengan Jenna yang melihat secara langsung saat kepala polisi itu dipenggal? Aku kemudian bertanya pada David, siapa mereka sebenarnya? Tiba-tiba saja, orang gila ini menjadi waras, pikirku, dan menjelaskan bahwa mereka, kelompok itu, kembali untuk menyelesaikan apa yang mereka mulai. David bilang, kelompok itu tidak menyelesaikan tugasnya setelah 15 tahun lamanya. Dan sekarang, David berpikir bahwa mereka akan mencari dirinya. Aku dan Jenna akhirnya memutuskan untuk melepaskan David dan bersatu untuk melawan kelompok bertopeng itu dengan senjata yang kami miliki. Saat itu, kulihat kelompok bertopeng itu membakar 2 mobil yang ada di luar. Saat Jenna mencoba melihat keluar juga, tiba-tiba rambutnya ditarik oleh salah satu anggota kelompok itu. Dan orang itu berhasil masuk ke dalam rumah ini. Namun, dengan cepat kami bertiga mengatasi orang itu, menghabisinya, dan mengurungnya di ruang bawah tanah. Sementara itu, David memiliki rencana kabur dari tempat ini menggunakan mobil ayahnya yang sudah lama tak terpakai. Namun sebelum itu, dia tak tahu di mana kuncinya berada, sehingga aku dan David mencari kunci mobil tersebut terlebih dahulu. Sementara Jenna mencari ruangan yang bisa memberikan petunjuk, dan akhirnya dia menemukan suatu ruangan. Ia bilang, ruangan itu terdapat banyak gambar yang berhubungan dengan satanisme. Setelah mendapatkan kuncinya, di saat itu juga aku terkejut ketika melihat sebuah foto yang terdapat David dan gadis kecil yang pernah dibunuhnya saat itu. Baru kusadari, tempat ini merupakan tempat pemujaan setan, yang dimana setiap kelompok satanisme akan mencari korban secara acak untuk dibunuh di hari-hari tertentu. Dan kupikir David bukanlah orang di balik pembunuhan gadis ini. Tak lama kemudian, kudengar suara teriakan David yang saat itu ia diculik oleh sekelompok bertopeng itu. Kami berdua hanya bisa melihatnya, tidak bergerak sama sekali saat David dibawa oleh kelompok itu. Aku dan Jenna kemudian berencana untuk kembali ke ruang bawah tanah untuk menanyakan beberapa hal pada salah satu anggota kelompok bertopeng tadi. Setelah sampai di sana, orang bertopeng tersebut langsung menembakku. Tapi untung saja
David langsung datang dan menembak orang itu dengan senjatanya. David, kurasa dia sudah mati, tapi mengapa dia ada di sini? Pikiranku mengenai David saat itu adalah dia merupakan salah satu anggota dari kelompok itu. Kami bertiga akhirnya memutuskan untuk menelusuri ruang bawah tanah. Di sana, aku menemui sebuah ruangan yang digunakan untuk ritual satanisme. Tak lama setelah itu, tiba-tiba ada seseorang yang memukulku dari samping. Ternyata saat aku jatuh, baru saja kusadari yang memukulku itu merupakan Jenna, rekanku sendiri. Ia berkata bahwa 15 tahun yang lalu, kami memulai sesuatu. Aku tidak mengerti apa yang dibicarakannya. Apa maksudnya kami? Apakah dirinya salah satu anggota kelompok satanis itu? Jenna juga berkata bahwa ia muak dengan kehidupan manusia. Selama ini, ia hanya berpura-pura pada semua orang di kota, sambil menunggu David keluar dari rumah sakit jiwa. Aku kemudian menyadari suatu hal. Foto yang tadi kulihat, ternyata terdapat Jenna di sana. Mulai saat itu, aku benci pada rekan palsuku sendiri karena ia telah berbohong dan membunuh banyak anak-anak untuk sebuah ritualnya. Namun tidak untuk David. Ia berhasil kabur dari pembunuhan yang dilakukan oleh Jenna. Mengetahui hal tersebut, aku berusaha melepaskan tali yang mengikat tanganku. Di saat itu juga, Jenna ingin membunuh David untuk melakukan ritualnya dengan menusuknya. Dan saat itu juga aku berhasil lolos, lalu memukul wajahnya. Aku kemudian membawa David yang sekarat untuk segera kabur dari tempat ini melalui jalan yang ada. Tiba-tiba saja muncul kelompok bertopeng tadi di depan pandangan kami. Namun, kelompok itu tidak melakukan apapun pada kami. Melainkan mereka justru berlari ke arah Jenna, entah apa alasannya. Kupikir Jenna dikejar karena ia tidak bisa memenuhi syarat untuk ritual yang dijalankannya. Saat itu juga, aku mengambil kesempatan untuk masuk ke dalam mobil. Namun, saat kami ingin berangkat, Jenna tiba-tiba saja muncul di depan mobil dengan membawa senjata. Ia mengancamku untuk segera pergi dari sini. Kukendarai mobil itu dengan sangat cepat, hingga akhirnya kami berdua mengalami kecelakaan. Di saat yang sama, kulihat Jenna mulai berlari ke arahku karena ia bilang aku sudah menggagalkan ritualnya. Sementara itu, kulihat juga kelompok bertopeng tadi mengejar Jenna dan langsung menyerang Jenna dari belakang. Sebaliknya, kami berdua dibiarkan oleh mereka. Tak lama kemudian, pandanganku tiba-tiba gelap. Di pagi harinya, saat aku sadar, kulihat tubuh Jenna yang sudah berlumuran darah dan ia sudah tidak memiliki mata. Aku bingung, apakah itu akibat dari kelompok bertopeng semalam? Kemudian ku cari David, namun aku menemukan David sudah tewas akibat kehilangan banyak darah semalaman. Pada akhirnya, aku selamat sendirian.